Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, ketika perjalanan bangsa Israel di padang gurun, tentu Allah tak pernah meninggalkan mereka. Allah yang menyelamatkan mereka dari Israel, dari Mesir, lalu menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah terjanji. Dan hal itu menjadi sebuah indikasi bahwa Allah tetap menyertai mereka. Dalam bacaan Yohanes tadi disebutkan mana yang turun dari surga. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Yaitu bahwa roti dari surga itu diberikan kepada orang-orang Israel itu yang dalam penjarahan di padang gurun, supaya mereka tetap berada dalam situasi kekenyangan sehingga dapat melanjutkan perjalanan dan bisa bertahan hidup ya. Tapi yang menarik di sini bahwa kembali kepada Yesus yang merespon mereka. Dia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Jadi roti atau mana itu yang diberikan oleh Allah dari surga. Itu tadi, Allah yang senantiasa menyertai mereka, memberikan mereka hidup, memberikan mereka mana itu ya, roti dari surga. Tentu di sini itu adalah sebuah makanan yang bisa menguatkan fisik mereka ya, memberi mereka kekuatan secara fisik agar mereka tetap mempunyai semangat, mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Allah membebaskan, Allah juga yang menyertai mereka. Itu artinya kasih Allah itu sungguh besar ya untuk mereka. Allah setia menemani mereka ya. Allah setia bersama mereka. Tapi lebih dalam Yesus menyampaikan kepada orang banyak itu bahwa roti mana itu hanya untuk memenuhi kebutuhan fisikmu. Tapi roti yang hidup itu memberikan hidup yang kekal, atau roti hidup yang diberikan kepada kamu itu tidak akan binasa. Dan siapa roti hidup? Roti hidup itu adalah diri Yesus itu sendiri. Di situ dikatakan dalam penginjil Yohanes itu mengatakan hal itu kepada para pendengarnya oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Roti itu memberikan mereka makanan yang abadi dan minuman yang tidak akan memberikan mereka haus lagi.
Tentu dalam hal ini adalah jiwa mereka senantiasa diteguhkan. Jiwa mereka senantiasa mengalami kekuatan dari dalam Allah sendiri yang hidup di dalam diri mereka. Nah, di situ juga mau mengatakan Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit itu sebenarnya adalah persembahan diri Tuhan. Roti hidup yang dipersembahkan untuk manusia, untuk menjadikan manusia itu memperoleh keselamatan, memperoleh kekuatan jiwanya. Kalau orang-orang Israel diberi mana oleh Allah dari surga, tapi di sini tubuh Tuhan itu sendiri yang diberikan kepada manusia untuk disantap. Tetapi setiap orang yang datang kepadanya yang akan mengalami itu. Dikatakan tadi ya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Orang yang datang dan percaya kepada Yesus, mereka itulah yang akan menyantap roti hidup itu, yang memberikan mereka makanan dan minuman abadi. Tentu di sini kita kembali kepada Ekaristi itu ya, di mana Yesus dalam rupa roti dan anggur ya, berubah menjadi tubuh dan darahnya dalam doa konsekrasi ya. Dan itulah sekiranya roti hidup yang kita santap dalam perayaan Ekaristi. Pengalaman orang Israel itu ya merupakan prah ya. Nanti kepenuhan dari roti itu adalah dalam diri Yesus Kristus, yang saat ini sedang ada di hadapan orang-orang itu atau para pendengarnya, berbicara dengan mereka yaitu Yesus Kristus itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang Ekaristi, tentu kita berbicara juga tentang Yesus yang mengorbankan dirinya ya. Dalam perayaan Ekaristi, gereja menghadirkan secara nyata Kristus di hadapan umatnya, di tengah umatnya. Dengan demikian, setiap umat yang datang diharapkan menyadari sungguh hal itu. Karena yang hadir itu adalah Tuhan sendiri. Bentuk sikap, persiapan hati itu sekiranya menjadi hal penting bagi umat dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Karena itu semua adalah bagian dari kesadaran umat itu sendiri akan Kristus yang hadir untuk mereka. Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur itu berhadapan dengan umat, berada di tengah umatnya, mendengarkan umatnya. Dan tentu di situ menguduskan umat yang hadir. Jadi perayaan Ekaristi itu ya bukan sebuah perayaan seremonial biasa ya, tapi itu merupakan perayaan sakral ya. Sakral dalam arti memang yang hadir itu ya Allah sendiri, Yesus sendiri ya. Gereja menghadirkan kembali Dia yang dulu mengorbankan dirinya, tentu dengan suatu tujuan menyelamatkan manusia, menyelamatkan umat yang hadir. Kalau Allah dulunya bertindak ya dengan mempercayakan Musa membebaskan Israel, tapi sekarang ini adalah Allah sendiri yang melakukan hal itu dalam diri Yesus Kristus dengan mengorbankan dirinya, membebaskan manusia keluar dari dosa, keluar dari perbudakan dosa. Dia menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk hidup manusia. Secara khusus ya untuk orang-orang beriman yang percaya kepada Yesus yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu. Jadi orang yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu ya bersyukur sebab Tuhan menyapa mereka, Tuhan mendengarkan mereka yang berdoa dengan ketulusan imannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jadi Ekaristi itu adalah tempat kita di mana kita menyantap tubuh dan darah Kristus, kita makan roti hidup itu. Itu adalah jaminan bagi kita untuk hidup abadi. Maka
Nah, itu tadi diharapkan kepada kita semua dalam mengikuti perayaan Ekaristi sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita dengan baik. Sebab di sana kita berjumpa dengan Tuhan yang hadir secara nyata di tengah kehidupan atau di tengah umat beriman yang berkumpul. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.